kabar teman-temanku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, 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 amin. Oke, hari ini readingnya apa dong? Topik hari ini kenapa dia lost contact ya? Kenapa dia melakukan atau terjadi lost contact? Sebenarnya apa yang sedang terjadi kepada dia ya? Oke. Silahkan teman-teman pusatkan satu nama yang ingin kalian tuju. Semoga ini resonate ya, vibrasi siapa, energi siapa yang saya tangkap. Kenapa dia tidak menghubungi kamu selama ini? Mengapa dia tidak menghubungi kamu selama ini? Oke, siap. Tebaran pertama. Mengapa dia tidak komunikasi atau mencari kamu ya? Sudah lama banget kan nggak komunikasi, nih kenapa? Apa yang terjadi pada dia sih? Kenapa dia tidak berkomunikasi dengan kamu? Sebenarnya gini ya, kejadiannya adalah mungkin kamu memutuskan atau dia yang memutuskan kontak ya, atau ngeblok untuk tidak berkomunikasi. Ini energi bolak-balik ya, entah kamu entah dia. Tapi perasaan dia saat itu pas dia lihat bahwasannya kamu udah ngeblok atau kamu pernah mengatakan kepada dia sesuatu, tapi dia langsung paham bahwa kamu ingin meninggalkan dia. Awalnya biasa aja sih ya, nggak terlihat kacau ataupun rungsing pusing gitu, tapi berjalannya waktu berlalu ya, ternyata keruwetan itu dia sering alami saat dia di malam hari ya, dia keingetan kamu tuh loh. Nggak mungkin lah kalau nggak inget sama kamu juga sama seperti itu. Nggak mungkin kalau kamu juga nggak inget sama dia. Ada perasaan kesal, ada perasaan sedih, ada perasaan tidak bahagia di dalam hati, tapi juga ada perasaan bahagia di dalam hati gitu. Jadi campur aduk ya teman-teman ya. Jadi walaupun dia bilang kamu ini adalah orang yang nggak bisa mengerti tentang dia, keadaan dia, padahal sama kamu juga seperti itu. Kamu memikirkan dia tidak pernah mengerti dan tidak pernah tahu bagaimana perasaan kamu, bagaimana sikap kamu selama ini terhadap dia tidak mau tahu ya. Tapi sebenarnya waktu dia berbaring di malam hari tertidur, dia tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa berpikir lega apa gimana ya, itu karena mungkin bukan sakit hati lagi yang disimpan di dalam hati, tapi dia sedang merenung, kenapa kok kejadiannya saja jadi seperti ini ya, kenapa kita bisa berpisah jauh seperti ini, apakah nggak mungkin bisa ketemu atau bersatu lagi ya. Kamu juga mungkin berkata seperti itu gitu loh, kenapa sih kok udah aku putusin, dia nggak nyari aku sih ke tempat atau medsos yang lain, kan nggak cuma satu gitu ya, kan dia bisa beli kartu lagi, dia bisa ngehubungin aku, kan alasannya banyak. Kalau di kamu mungkin kamu bisa berpikiran seperti itu macam-macam, tapi di dianya tuh kayak yang ragu melakukan hal seperti itu. Dia khawatir nanti dia justru nanti akan timbul perasaan kecewa kalau terhubung sama kamu saat dia menawarkan lagi sebuah perasaan kepada kamu langsung menolaknya. Dia khawatir itu terjadi dan itu kamu menang, nanti dia malah jadi sakit. Mungkin itu yang sekarang dia rasakan atau waktu itu dia rasakan ke kamu, makanya sampai hari ini dia tidak menghubungi kamu, atau kamu pun sekarang sudah tidak berharap lagi dia datang kepada kamu ya. Kamu udah nggak mau lagi gitu ya, nggak peduli lagi kalau dia mau datang kayak dia mau telepon kayak dia mau kasih tahu kamu kabar apa kayak kamu udah nggak peduli lagi. Tapi di diri dia di sini berharap sih kamu tuh tetap hubungi dia berharapnya gini, kamu walaupun kamu jauh, walaupun kamu sudah putusin kontak aku, walaupun kamu memutuskan hubungan ini, aku yakin pasti kamu akan kembali kepadaku. Itu kepedeannya dia ya, padahal kamu di sini ngerasa udahlah, saya nggak akan lagi ngehubungin kamu, nggak akan lagi aku mengemis-ngemis cinta lagi sama kamu gitu ya. Itu kamu lebih sayang sekarang dengan keluarga, lebih sayang ke diri sendiri. Jadi kamu lebih mencintai diri kamu sendiri, merawat hati kamu agar kamu tidak terluka ya terhadap perilaku sikap yang
ditimbulkan atau sering dia apa ya namanya ya, dia berikan ke kamu, makanya kamu lebih menjaga, lebih mengkeep diri kamu walaupun sebenarnya tidak munafik. Kamu kangen sama dia, kamu sayang sama dia, kamu juga memiliki perasaan yang sama, tapi kamu dan dia juga punya sifatnya adalah bahwa kamu juga menjaga diri kamu agar kamu nanti tidak kecewa lagi, makanya kamu lebih memusatkan perhatian dan cinta kasih kamu terhadap keluarga. Jadi dia lebih sayang, lebih dekat dengan keluarganya setelah putus dari kamu gitu ya. Dia lebih konsentrasi, dia lebih kuat dalam hal memperbaiki finansial dia, tapi di situ dia banyak halangannya ya, karena dia di sini berjumpa dengan orang baru atau ada apa ya namanya, ada kenalan ya. Jadi dia memiliki seseorang lagi teman-teman. Jadi dia sudah mulai dekat lagi dengan orang lain yang usianya jauh lebih muda dari dia atau dari kamu, dan dia mulai mendekat ya untuk menjalin sebuah hubungan gitu ya. Tapi di sini dia dalam hal ini ya, walaupun mereka ini sudah jalan gitu ya, mereka sering ketemu gitu ya, tapi sikapnya dia memang banyak diem, jadi ngerasa terpusatnya ke kamu ya gitu. Walaupun dia berhubungan dengan orang baru ini, jalan bareng gitu ya, ketemu, tapi dia pikirannya koneknya ke kamu gitu loh. Susah banget buat ngelupain kamu. Jadi setiap kali mungkin dia mau menatap dia ingat kamu, karena dia sendiri tidak ingin dikhianati, tapi dia berkhianat gitu ya teman-teman ya. Dia tidak mau dikhianati tapi dia berkhianat gitu. Jadi dia dengan orang baru ini sekarang dekat, jalan bareng ya, tapi sikap dia seperti belum merasa bahagia, belum merasa nyaman gitu ya. Jadi dia masih sering teringat sama kamu, masih kebayang bahwasannya orang yang mungkin terbaik saat ini mungkin kamu ya gitu. Walaupun dia di sini aku lihat memang ada indikasi untuk ke arah serius ya, dalam sikapnya dia serius terhadap orang ini, orang baru yang baru saja dia jalin ya, menjalin kasih atau menjalin hubungan dengan orang ini nih. Dia sikapnya tidak seromantis dengan kamu, dia banyak diem, tapi walaupun begitu mereka sudah jalan bersama ya teman-teman ya, jalan bersama, sering berjumpa seperti itu. Nah, sebenarnya di sini ya, oke, hubungan mereka saat ini sudah semakin dekat, teman-teman ya, sudah semakin dekat, selalu bersama gitu, selalu bersama, selalu ketemu ya gitu. Jadilah saat ini dia sudah mulai nyaman dengan si perempuan ini. Seiring waktu berjalan, seiring waktu terus ya berlangsung gitu ya. Ini bisa perempuan bisa laki-laki ya. Di sini ada dua kartu, dia menggambarkan perempuan dan ini menggambarkan laki-laki. Jadi energi ini bisa ditangkap oleh perempuan dan oleh laki-laki yang mungkin bisa sama ceritanya hari ini. Bahwasannya memang saat dia pertama awal kenal memang dia biasa aja, banyak diem, masih sering keinget kamu, tapi kan rajin komunikasi ya, rajin ketemu, bersentuhan juga ya gitu. Mungkin kalau yang saya lihat di sini seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman belum pernah ketemu, belum pernah pegangan tangan, oke. Tapi yang dilihat di sini adalah sudah bertemu dan jalan bareng ya, sudah pegangan tangan gitu ya. Tapi sikap dia tuh selalu teringat sama kamu guys ya, keinget sama kamu terus gitu. Di dalam hati dia tuh masih ada rasa panas was-was yang kalau kamu tahu seandainya ya aku lebih cepat cari pengganti, mungkin ngerasa aku nggak enak banget ya, mungkin aku hina banget, itu yang dia pikirkan. Tapi saat itu dia ingin melupakan kamu. Jadi dia benar-benar memberikan sikap keseriusannya terhadap orang baru ini ya, orang yang lebih muda ini. Mungkin juga dia mantannya dahulu yang pernah sebelum kamu ya. Jadi sebelum sama kamu dia belum sempat jadian sama orang itu, pernah dia taksir, dan akhirnya saat ini dia datang kembali dan jalan kembali dengan orang tersebut gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi dia masih agak kacau gitu pikirannya, masih nggak percaya kalau sekarang kok bisa jalan lagi berdua sama orang ini, padahal dia dulu nggak suka banget sama orang ini karena langsung berjumpa kamu. Kamu tahu ceritanya apa ya, sampai dia menolak orang atau perempuan atau laki-laki itu, tapi justru dia malah memilih kamu. Dan saat ini justru kebalikannya, dia memilih orang yang pernah dia tolak di masa lalu dan dia mulai jalan lagi sama orang tersebut. Di sini dia punya sikap serius dalam berjalan dengan orang ini ya, dengan orang baru ini.
Dan sekarang tambah lama tambah dekat, tambah seperti hubungannya memang sudah sangat lama ya, dan dia sekarang jadi rekanan kerjanya juga, jadi tempat bisnis. Jadi orang itu pinter, nggak cuman pacaran tapi dijadikan rekan bisnis atau dibuat, membantu dalam hal bisnis. Mungkin ya aku perkirakan bahwasannya salah satu di dia kalau nggak di perempuan apa nggak di laki-laki ini adalah orang yang kurang sekali dalam penghasilan ya atau pekerjaannya kurang baik. Jadi dia mendapatkan satu support ya dari orang baru ini ya, dia mensupport atau entah orang ini yang mensupport. Tapi aku lihat sih bahwasannya si yang orang perempuan ini mensupport atau orang baru ini yang cowok apa enggak cewek itu mensupport si bukan apa orang yang lost kontak sama kamu, anggap aja mantan ya gitu ya, yang udah nggak berkoneksi lagi sama kamu, hubungannya semakin dekat sampai hari ini masih berjalan bersama dan menjalin sebuah hubungan kerjasama. Jadi ya teman-teman, denganmu sekarang ini udah mungkin sudah jauh, jangan dicari lagi ya, jangan pernah kamu mencoba untuk menghubungi orang ini, karena kamu harusnya sadar bahwa orang ini tuh bener-bener khianat banget dan bener-bener tidak pantas buat kamu tunggu, buat kamu dengar ceritanya, buat kamu sekali lagi buat kamu bahagia itu nggak usah kamu mengharapkan orang yang sudah berlost kontak lama-lama ya. Dia walaupun dia kepikiran, ada perasaan kangen, gelisah sama kamu, tapi dia sekarang udah punya orang lain, udah punya orang baru yang mana kegelisahannya itu akan diobati oleh orang barunya. Jadi stop untuk kangen-kangen orang ini. Orang hianat jangan pernah kamu tunggu. Orang yang tidak pernah ada effort, ada usaha buat kamu, tidak perlu kamu tunggu, Gak usah kamu bersikeras mengemis cinta dari orang tersebut, atau kamu hanya sekedar ingin tahu hari ini bagaimana keadaan dia ya seperti ini setelah lama tidak komunikasi sama kamu. Sebenarnya bagaimana dia sekarang? Nah, ini dia yang sekarang awalnya memang diam-diam saja, lama-lama dia lebih dulu memiliki pengganti ya, yang dimana orang tersebut mungkin sekarang lagi kasmaran ya, lagi jatuh cinta. Jadi orang tersebut tidak perlu kamu cari tahu lagi tentang dia ya, karena tidak penting buat kehidupan kamu di masa depan. Orang tersebut hanya menjadikan beban nanti ya di kehidupan yang akan datang. Oke, teman-temanku semua, energi zodiak ini jatuh pada siapakah mereka? Capricorn. Oke, hai Capricorn lagi. Leo. Oke, Leo lagi guys. Oke. Gemini. Scorpio. Virgo. Taurus. Scorpio ya. Libra. Dan ada Pisces ya teman-teman ya, udah. Oke, buat zodiaknya adalah tersebut yang saya katakan tadi ya. Teman-temanku semua, halo, selamat datang yang baru bergabung. Oke, intinya jangan dicari lagi, jangan ditungguin lagi. Hiduplah kamu di masa hari ini dan jangan menunggu orang yang sudah meninggalkanmu, mengecewakanmu, bahkan lebih-lebih telah melakukan perbuatan hianat padamu. Tinggalkan dia selagi tidak ada hubungan pernikahan. Jika memang ada hubungan pernikahan, maka cuek, tidak perlu kamu mengemis cinta bahwasannya mereka atau dia ini tidak akan hubungannya akan lama, hanya mungkin 1 tahun. Kalaupun terjadi pernikahan antara mereka ya, kehidupannya tidak akan abadi, kehidupannya penuh dengan penderitaan. Kalau tidak percaya coba aja nanti saksikan ya, bahwasannya dia sudah mengkhianati kamu dan dia juga sudah mengkhianati dirinya sendiri dengan orang lain. Bahkan orang yang dia cintai pun adalah orang yang sudah memiliki keluarga atau telah memiliki pasangan. Jadi dia telah sembrono ya,
dia telah menjalin hubungan yang sembrono yang kemungkinan akan banyaknya lipatan-kelipatan ya dalam hal kesusahan, ketidakmampuan dia dalam hidup bahagia, dan hidupnya akan diwarnai dengan pertengkaran dan ketidaksetujuan dari orang tua ya, dan juga dari banyaknya kekecewaan, nanti penuh dengan rintangan ya, banyak sekali kesulitan yang akan mereka hadapi karena satu ya, pergi diam-diam tanpa tanpa membereskan masalah dulu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia telah berkhianat. Maksudnya adalah mungkin sebelum dengan kamu dia sudah terkoneksi dengan orang baru ini ya, atau dia mungkin adalah orang mantan di masa lalu yang terhubung lagi sama dia gitu ya, ada kesempatan lagi, akhirnya mereka bisa jalan bareng lagi, akhirnya sekarang lebih dekat dan lebih intens ketemu karena jarak mereka dekat ya, tidak jauh, tidak LDR, tidak luar kota, bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor, jadi sangat-sangat mudah dijangkau, bahkan mungkin sering pakai mobil ketemuan atau gimana ya, itu yang terjadi saat ini dengan dia ya. Teman-temanku semua, tidak perlu ditunggu, tidak perlu kecewa, tidak perlu bodoh menangisi kejadian masa lalu atau merasa kehilangan orang ini ya. Tinggalkan saja, tidak penting buat kehidupan masa depan. Cari orang yang lebih baik, atau sebelum mencarinya kita perbaiki diri kita dengan cara kita fokus dengan usaha yang kita kejar. Kali ini karir, perbaiki diri, banyak ya, kita perbaiki diri, dandan, merapikan badan, merapikan pakaian, untuk apa? Untuk diri sendiri dulu ya, terutama hubungan kita kepada Tuhan, kepada hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib yang kita tak lihat, adalah orang yang selama ini selalu menjaga kita ya, orang tua, dan juga Tuhan yang tidak terlihat, dan doa-doa yang selalu menyelimuti kita, menyelamatkan kita dari orang-orang yang tidak benar, dari orang-orang yang mata keranjang, dari orang-orang yang mudah sekali berpaling hatinya, yang liar pikirannya ya, yang petualang. Dia akan dipertemukan lagi dengan orang-orang yang petualang, yang liar. Maka hiduplah di jalan yang baik, di jalan yang benar, agar kamu selalu mendapatkan kesenangan. Oke, ini hanya bersifat hiburan ya. Cerita ini hanya bersifat hiburan, mungkin bukan energi siapapun, tapi terima kasih sudah didengarkan, karena di dalam setiap pembacaan mungkin ada pembelajaran yang kita ketahui bahwasannya kita tidak perlu sangat berkeras hati ya mendapatkan orang yang sudah lost contact bisa datang lagi. Itu sebuah kemenangan yang Tuhan tulis, tapi dengan satu syarat, kita sudah lebih baik dari dia dan kita bisa menolaknya dengan cara yang hina. Karena memang dia pantas mendapatkan hal itu, sampai harus berlama-lama lost contact dan kamu dibiarkan, tidak ada apa ya istilahnya, tidak ada kebaikan yang dia lakukan atau sekedar meminta maaf. Oke, maafkan aja ya teman-teman, ikhlaskan, karena nanti ada semesta yang membalas ya, yang akan merangkum semua perjalanan dia ya, dan juga kamu yang selama ini sudah baik terhadap dia, selalu mensupport dia, selalu ada untuk dia, dan selalu siap sedia dimanapun dan kapanpun, kamu selalu ada untuk dia, tapi dia berkhianat hanya karena setitik kesalahan. Mungkin itu yang terjadi ya. Terima kasih untuk waktunya mendengarkan aku dari awal sampai habis. Untuk teman-temanku yang ada di channelku ini yang sudah mendengarkan, aku doakan semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, umur panjang, dapatkan jodoh yang baik, disehatkan batinnya, jiwanya, pikirannya, dan semoga ditempatkan pada kedudukan yang tertinggi di tempat sebuah pekerjaan, atau yang belum dapat pekerjaan, semoga lekas didapatkan dipertemukan dengan rezekinya, atau mungkin dia sudah dipersiapkan untuk menjadi wirausaha ya, menjadi seorang bos yang mana rezekinya untuk modalnya didatangkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Untuk teman-temanku semua, terima kasih banyak atas waktunya. Saya sangat bahagia memiliki kalian. Semoga kalian semua tetap setia pada pasangan, dan jangan lupa doa, jangan jauh dari orang tua. Oke, dadah semuanya, bye-bye.